Ketika terjadi banjir, kenapa ya dilakukan pemadaman listrik? Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya korban jiwa akibat tersengat listrik seperti ikan di video sebelumnya. Kita akan melarutkan zat-zat berikut ke dalam air: garam atau NaCl, soda kue atau NaHCO3, soda api atau NaOH, dan gula masing-masing sebanyak 2 sendok akan kita larutkan ke dalam 100 ml air. Ketika alat uji dimasukkan ke dalam larutan, ternyata ada larutan yang menghasilkan nyala lampu dan ada juga yang tidak menghasilkan nyala lampu. Larutan yang bisa menghantar arus listrik disebut dengan larutan elektrolit, dan larutan yang tidak bisa menghantar arus listrik disebut dengan larutan non-elektrolit. Berikut kita akan melihat bagaimana cara kerja larutan tersebut. Ketika garam dilarutkan, maka seluruh senyawanya akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, yaitu ion Na positif dan ion Cl negatif. Ion-ion inilah yang akan meneruskan elektron yang berasal dari baterai melewati larutan sampai ke lampu yang menyebabkan lampu bisa menyala dengan terang. Sementara pada soda kue atau NaHCO3 ketika dilarutkan, hanya sebagian dari zat itu yang terurai menjadi ion-ionnya. Ion-ion yang sebagian inilah yang akan meneruskan elektron sehingga lampu hanya menyala redup. Pada NaOH, seluruh senyawanya terurai menjadi ion-ion sehingga lampu menyala dengan terang. Nyala lampu dihasilkan karena elektron bisa mengalir dari baterai sampai melewati lampu. Elektron ini diteruskan oleh ion-ion yang ada dalam larutan yang dihasilkan dari zat terlarut yang mengalami ionisasi. Yang pertama, jumlah ion yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah ion dihasilkan, maka daya hantarnya juga akan semakin kuat. Pada elektrolit kuat akan menghasilkan banyak ion karena seluruh zat terlarutnya mengalami ionisasi. Sementara pada elektrolit lemah hanya menghasilkan sedikit ion karena hanya sebagian dari zat terlarutnya yang mengalami ionisasi. Yang kedua, konsentrasi larutan. Semakin encer suatu larutan, maka daya hantarnya juga akan semakin kuat. Karena pada larutan encer, ion-ion akan lebih bebas bergerak. Dibandingkan pada larutan pekat, ion akan lebih sulit untuk bergerak. Yang ketiga, derajat ionisasi. Di mana derajat ionisasi ini adalah perbandingan antara banyaknya molekul ionisasi dengan jumlah awalnya. Derajat ionisasi ini disimbolkan dengan lambang alfa. Pada elektrolit kuat memiliki nilai alfa sama dengan 1. Karena seluruh zat terlarut mengalami ionisasi, otomatis jumlah molekul terionisasinya sama dengan jumlah awalnya.
Sementara pada elektrolit lemah, karena zat terlarutnya hanya sebagian yang terionisasi, maka jumlah molekul terionisasinya akan lebih kecil dari jumlah awalnya, sehingga menghasilkan nilai alfa yang lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Gula ketika dilarutkan tidak mengalami ionisasi, sehingga tidak ada ion-ion bermuatan yang bisa mengantarkan elektron yang berasal dari baterai untuk melewati larutan. Hal itulah yang menyebabkan lampu tidak bisa menyala.